Pak dosen dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cindy Yolanda Kapnani, NIM 2003030028, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Saya akan membacakan tugas review buku ke-6 dengan judul Penelitian Pasca Kualitatif dan Metodologi Inovatif Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Bab 1, Teori Vitalitas dalam Inovasi Penelitian. Vitalitas teori dalam pembuatan pengetahuan baru adalah gerakan yang didukung oleh teks ini. Teori sangat penting. Keduanya hidup pada dasar terjerat dengan kehidupan pemikiran teoritis dan desain metodologis, diberi kehidupan dalam aplikasi nyata, contohnya di sekolah, kantor, ekologis, mardinteks, dan kibar-kibar burung di taman bermain. Teori ini harus menyadari keadaan untuk mengakui tantangan saat ini dan terbuka untuk kemungkinan. Premis dari teks ini bahwa penggunaan teori harus mampu mengarahkan perhatian yang penuh nuansa kepada orang, konteks, kondisi, dan hubungan masalah atau transformasi, membawa energi, peran kata, dan peluang baru yang berarti untuk gangguan atau koherensi dalam kehidupan. Interogasi status normatif quo, khususnya kepada challenge yang lebih awal menuju humanisme dan gagasan burnanistik tentang identitas, kekuasaan, hak pilihan, dan pendidikan yang bersifat burnanistik, tetapi juga dalam interogasi yang lebih luas tentang gagasan normatif mengenai lingkungan, tempat, ruang, waktu, sejarah, teknologi, dan materialitas, serta hubungan di antara kedua gagasan tersebut. Eksperimen adalah dua kondisi yang memungkinkan proyek eksperimen yang mungkin membantu mempertimbangkan cara hidup keberadaan yang berbeda. Bentuk-bentuk tambahan orientasi masa depan yang ditawarkan dalam buku ini mencangkup tujuan utama teks, yang adalah untuk melibatkan orang lain dalam semangat koneksi penuh harapan dan partisipasi demokratis. Bab 2, Metode Pasca Produktif. Secara keseluruhan, gambar-gambar yang buruk menyajikan potret akan kondisi efektif dari kerumunan orang, gangguan saraf, paranoia, dan rasa takut, juga keinginan akan intensitas, kesenangan, dan gangguan. Kondisi dari gambar berbicara tidak hanya tentang transfer dan reformati yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga dari banyak orang yang cukup peduli tentang mereka untuk mengkonversikannya berulang-ulang, untuk menambahkan teks, edit, atau upload. Optimisme adalah apa yang membuat subjek terikat dengan dunia, dan keterikatan pada objek keinginan adalah cara untuk merasa lebih dekat dengan fantasi hidup yang baik. Namun, Barlan melihat adanya sikap optimis di satu sisi fantasi tentang kehidupan yang baik dibangun di sekitar kontinuitas pasokan sumber daya yang mengorganisasi kesejahteraan masyarakat pasca perang. Namun pada saat ini, jaringan ini, kualitas pekerjaan, pendidikan publik, kesehatan masyarakat, perluasan akses universitas dipengaruhi oleh gangguan dan kegagalan sistemik. Partisipasi dalam pendidikan dapat dianggap sebagai batasan ganda dari optimisme yang kejam. Peran serta adalah sesuatu yang dianggap sebagai baik yang membantu subjek untuk menjadi bagian dari dunia kolektif sekolah, pusat remaja, atau lembaga lainnya. Partisipasi adalah sesuatu yang kita lakukan daripada sesuatu yang dilakukan sendiri dalam ruang neoliberal.
seperti sekolah, partisipasi dihargai dan dianggap berharga. Untuk memilih tidak berpartisipasi, mengatakan tidak adalah untuk mengecualikan diri. Bab 3. Penelitian kualitatif eksperimental. Travis menggunakan kerangka materialis baru dan posthumanis untuk melakukan penelitian yang bersifat filsafat dan bersifat empiris mengenai identitas birasial hitam putih. Travis mengambil kerangka filosofis dari materialisme dan posthumanisme yang baru untuk kritik dan evolusi pemikiran tentang metode kualitatif humanis untuk memungkinkan laporan novel tentang identitas birasial yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian kualitatif dan kuantitatif mengenai birasialisme hingga saat ini masih merupakan suatu kesatuan stabil rasa birasial diri dan mengabaikan peran ontologis penting dari metodologi dan metode dalam instansiasi identitas birasial. Kepercayaan hegemoni bahwa manusia adalah satu-satunya sarana utama untuk menyingkirkan dunia materi dalam produksi makna di luar itu menyebabkan manusia terpisah secara keliru dari dunia sosial. Sebagai reaksi atas imperialisme pemikiran humanis, para cendekiawan posthumanis mencoba untuk melawan sifat dari diri manusia dan non-manusia ini memungkinkan redistribusi hak pilihan dari manusia ke materi, gerakan yang membentuk landasan posthumanisme. Posthumanisme adalah reaksi dari universalitas kualitas manusia dan berhubungan dengan anti-humanisme di mana kekuatan imperial dan kolonisasi humanisme diberikan pengawasan khusus. Jika posthumanisme adalah penolakan terhadap stabilitas universal dan selalu berintegrasi dengan diri manusia, maka metode penelitian yang sudah ada, misalnya wawancara secara psikologis tradisional, mungkin tidak cukup untuk catatan posthumanis tentang mata pelajaran metode standar sering sangat bagus dalam apa yang mereka lakukan. Bab 4. Penelitian mengenai lingkungan hidup. Menggunakan teori feminis dan metode riset dalam pendidikan lingkungan telah memungkinkan generasi pertanyaan baru dan menciptakan kemungkinan untuk konseptivitas dan riset subjektivitas, agensi dan identitas. Misalnya, Sandra Harding berpendapat untuk objektivitas yang kuat yang membutuhkan bahwa subjek pengetahuan ditempatkan pada yang sama kritis, bidang kausal sebagai objek pengetahuan yang menciptakan penentangan untuk menyusahkan pertanyaan-pertanyaan baru, melibatkan teori-teori feminis postingan dan materialis. Feminis baru yang sangat kritis menyajikan kemungkinan-kemungkinan bagaimana konsep-konsep seperti subjektivitas dijabarkan. Salah satu contoh dari pendekatan penelitian yang berupaya mengganggu pengertian tentang bagaimana para peneliti mungkin mencoba untuk menyingkapkan dan menyajikan aspek-aspek tentang siapa saja individu dan bagaimana mereka sampai pada posisi seperti itu adalah disertasi doktoral baru-baru ini tentang pokok bahasan dan proses mengenai lingkungan. Bab 5. Partisipasi. Partisipatif dalam penelitian konvensional menganggap mata pelajaran manusia otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian setelah proses persetujuan informasi. Pemahaman tentang partisipasi dalam penelitian kualitatif, konvensional, dan partisipasi didefinisikan dalam
praktik yang luar biasa. Para peserta penelitian dianggap sebagai subjek manusia yang berdaulat, rasional, dan modern, terpisah dari para peneliti yang mengundang mereka ke dalam upaya partisipasi secara konvensional dibentuk menurut konsep demokratis liberal tentang pengambilan keputusan konsensus dan memiliki suara dalam konteks pendidikan. Mahasiswa telah menjadi strategi yang tersebar luas yang diambil oleh sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa, guru untuk menjalankan demokrasi di sekolah, untuk mengubah institusi-institusi melalui kerjasama mahasiswa dan guru. Sekian dari saya, terima kasih.